Halo Bapak Ibu, kembali lagi di YouTube saya di JNU ID ya. Seperti biasa kita akan membahas indeks kita hari ini seperti apa, menu baik course yang saya berikan kemarin maupun menu baik course yang akan saya berikan hari ini, yang sudah saya berikan hari ini, itu plannya akan saya berikan di YouTube saya ya. Teman-teman silakan disimak ya. Oke, untuk indeks kita ya masih gitu-gitu aja lah, masih oke lah ya. Indeks kita masih sangat oke, masih sangat strong uptrend ya. 6.900 itu sangat kuat ya. Itu sudah jadi support, sekarang masih ada potensi ke 6950 ya. 6950, 6980 itu resisten dari indeks kita, masih sangat oke ya. Masih sangat oke. Oke, lanjut ke menu buy close yang kemarin. Menu buy close kemarin sebenarnya sudah cuan ya. MPPA ya, MPPA saya kasihnya ya jam 2:17 kemarin ya. Itu 10 menit saja udah cuma 4%. Itu saya klaimnya cuma 4%, nggak saya lebih-lebihkan ya. Kita belinya kemarin di 308 ya. Hari ini naiknya lebih tinggi lagi. Ya kalau teman-teman memang penasaran mau dikawal ya dikawal saja. Tapi kalau memang sudah TP ya sudah, Anda sudah cuan. Ya bersyukur saja. Masa orang cuan nggak bersyukur ya itu bahaya ya. Tapi kalau teman-teman kawal, Anda sudah cuan ya udah di atas 10% udah pasti ya, 15%-an. Tapi ya kita nggak bisa jual saham di harga paling tingginya, itu nggak ada, nggak bisa ya. Kita retail harus tahu porsinya ya. Kalau kita numpang ya kita harus tahu diri kapan keluar kapan masuk, itu kita harus pandai-pandai lah ya, jangan terlalu serakah juga. Cuan ya keluar, target harian tentukan saja. Kalau saya ya 2%, 3% saya sudah mulai jualan ya. Kalau usah greedy-greedy, yang penting cuan saja dulu. Oke, hari ini menu buy close yang kemarinnya MPPA, kalau memang teman-teman hold itu sudah cuan di atas 10% sampai 15%. Tapi kemarin kalau jualan sudah cuan di 3%, 4% itu pasti sudah cuan. Ya. Oke, menu buy close hari ini yang saya ada berikan juga di grup umum. Oke, bentar saya share dulu screenshotnya. Oke. Hari ini saya memberikan menu buy close ya, 11 Maret ini ya, jelas ya. 11 Maret saya berikan di jam 2:12. Itu harganya juga tercantum ya. PTPP di 1085 saya suruh buy, ADI 830 saya suruh buy, Wika 1085 saya suruh buy ya. Dan 3 sampai 20 menit Wikanya sudah jalan ya. Yang lain saya bilang OTW. OTW-nya mungkin Senin ya. Hari ini kita lihat dulu chartnya seperti apa. Ya, saya berikan PTPP, ADI, Wika. ADI sebenarnya kita sudah ambil sih kemarin. Ya kemarin saya sempat share juga di grup umum kalau Adi itu untuk grup rekomendasi kemarin sempat beli di 810, saya suruh tambah muatan, rata-rata average teman-teman itu di 800 ya. Di 800 kalau teman-temannya masih hold, harusnya masih hold, itu sudah cuan lumayan ya. Ya, semoga Senin lanjut lagi konstruksinya ya. Karena perbankan sudah, energi sudah, harusnya giliran konstruksi sama properti biasanya ya, giliran biasanya kalau indeks kita bullish itu digilir, naiknya digilir setiap sektor, enggak cuma satu sektor yang dinaikkan, enggak, biasanya jarang seperti itu, biasanya digilir ya. Yang ini naik dulu, sektor ini naik dulu, besoknya minggu depannya ini ya, biasanya seperti itu ya. Oke, kita lihat dulu chartnya untuk PTPP, ADI dan Wika ya, bentar. Oke, bentar. Oke, kita lihat ke Wika yang saya bilang sudah jalan. Ya, harusnya dapat sih. Sempat dibanting ke 1070. Rata-rata pas saya berikan itu turun. Ya, belum naik. Ya, kita sesuai area buy lah ya, 1085. Saya nggak kasih murah juga. Nggak itu murah. Sebenarnya rata-rata dapatnya di bawah itu. Ya, 1070, 1075 harusnya dapat. Tadinya harusnya dapat. Oke, 1085. Bentar saya ya di sini. Closingnya hari ini naik 2% sudah Anda. 2,3% Anda sudah cuan. Ya, target harian tercapai. Anda Senin mau dikawal silakan, masih oke untuk Wika. Masih bisa lanjut ke 1130 sampai 1150 untuk Wika. Tapi Wikanya sudah cuan di atas 2%, ada sudah cuan target hariannya. Lanjut ke PTPP.
PTPP. Kita beli di harga yang tadi sama 1085 juga. Closingnya oke juga. 1090 ya satu tik lah. Tapi rata-rata dapatnya di 1075 kok. Saya juga dapat di 1075. Ya, saya tambah lagi di 1080. Average saya di kisaran 1080 sebenarnya. Karena saya beli di 1075, saya ambil lagi di 1080. Ya, kalau teman-teman anggap saja di 1085 Anda sudah naik satu tik ya. Tinggal dikawal Seninnya, semoga lanjut naik ya. Targetnya di berapa? Target PTPP ya di 1100 pertama sampai 1120 itu TP pertama. Ya, 1100 sampai 1120 itu TP pertama. Kalau bisa break, kemungkinan akan ke 1150-an ke atas ya. Karena PTPP sedang fasenya fase oke nih. Fasenya fase cukup uptrend ya. Cukup uptrend. Kita lihat coba fase ini sama nih kurang lebih nih ya. Dia naiknya berapa persen kalau kemarin? Ya 2%-an, 3%-an, 4%-an kemarin. Ya, kalau pola-polanya sama seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu ya. Karena ini polanya baru mulai menukik. Ini baru mulai ngegas. Belum belum tinggi. Dia baru mulai naik. Polanya baru mulai bagus. Untuk PTPP, oke lanjut ke ADI. Ya. ADI saya juga berikan. Sebenarnya menu ADI ini sudah saya suruh buy kemarin. Ya untuk teman-teman grup rekomendasi, pertama kita suruh buy di 815. Ya turun tuh. Turun saya bilang nggak usah panik. Kalau sudah minus 45% silakan Everstone. Ya, di Everstone loh. Kemarin kan sempat turun ke 770, 775. Hari ini juga sempat turun ke 760. Ya, ya rata-rata average teman-teman di kisaran 800. Kalau di 800 ya kita hitung sudah cuan berapa. Untuk teman-teman grup rekomendasi ya. Ini saya hitung grup rekomendasi. 3% ya. Sudah cuan kisaran ya kurang lebih 3% lah ya. Ya 2,5% sampai 3%. Sudah cuan segitu ya lumayan lah. Ya, masih bisa lanjut. Kemungkinan akan lanjut. Ya, kemungkinan akan lanjut untuk Adi. Kemungkinan akan tes ke 850 sampai ya pertama ya kemungkinan tes dulu 850. Kalau bisa kuat di 850 akan lanjut ke 880 sampai 900-an. Ya untuk Adi polanya juga baru mulai rebound ke atas. Ya tapi ini belum konfirmasi untuk uptrend untuk Adi ya. Ya kita cari pantulan saja. Tapi secara tren untuk Adi sekarang mulai oke. Ya mulai oke, mulai mencoba uptrend. Tapi belum konfirmasi uptrend untuk Adi. Oke ya, sudah 3 saham. Kita lanjut ke saham-saham yang sudah di request oleh teman-teman grup saya di pemahaman saham ya. Telegram ya, Telegram. STAA kayaknya nggak ada deh ya bos. Nggak ada chartnya. Oh ada ya. Nggak ada chartnya. STAA setahu saya ini saham baru. Saya lihat dulu sebentar. Nggak ada chartnya di sini. Tapi secara tren ini sudah nggak terlalu bisa dianalisa karena datanya nggak terlalu banyak. Ya. Dan ini juga 2 kali arah ya. 2 kali arah, kalau arah lagi ya maksimal 3 kali lah. Kalau untuk saham-saham IPO baru biasanya sudah boleh dikawal saja. Jangan terlalu greedy. Karena ini saham belum bisa dianalisa. Saham IPO baru itu belum bisa dianalisa secara teknikal. Ya, kalau memang mau dikawal, teman-teman sudah beli di IPO, ya dikawal saja. Kemungkinan masih bisa naik lagi Seninnya karena dia hari ini arah ya untuk STAA. Lanjut ke intinya di ini aja dikawal saja. Anda kan kalau sudah beli di IPO ya Anda sudah cuan lumayan, udah 50%. Ya kurang lebih lah. Kalau Seninnya arah lagi Anda mulai cicil jual saja. Lanjut ke Amar. Amar masih belum uptrend ya. Ini saham masih belum uptrend. Nah, saya lihat dulu. Ya, masih belum uptrend. Ada resisten cukup kuat di 380, belum bisa jebol. 370 juga belum bisa ditembus. Ya, kalau bisa tembus ya masih ada resisten cukup kuat 380. Support sekarang di 350, 340. Posisinya belum uptrend untuk Amar. Ya, belum uptrend. Lanjut ke PSKT.
PSKT juga belum oke ya, masih posisinya lagi agak di bawah sekarang tapi belum downtrend ya. Posisinya masih agak di bawah tapi belum downtrend. Dia konfirmasi downtrend kalau jebol 84. Kalau jebol 84 dia baru downtrend. Tapi kalau masih bertahan, apalagi masih bertahan di atas 90, masih ada potensi untuk tes lagi ke 96, mentok-mentok ya 100. 100 itu resist kuat, tapi harus jebol dulu 96-nya. Posisinya belum oke untuk PSKT belum oke ya. Lanjut ke PTPP. PTPP sudah saya bahas ya, itu menu buy close tadi. Lanjut ke DGIG. DGIG masih sideways di persimpangan, masih belum bisa break di atas 165, 166, belum oke. Support ada di 150, 154. Posisinya sekarang lagi di persimpangan untuk DGIG. Lanjut ke FISH. Jelek banget nih. Udah, ini gorengan banget nih. Ini FISH. Bener kan? Waduh, beneran sih. Kok kacau banget. Bentar. Saya lihat. FISH. Wow, lebih baik dihindari aja lah. Ini nggak liquid. Ini sahamnya nggak liquid. Ya, hindari aja. Udah mahal, nggak liquid. Ini benar-benar nggak liquid nih saham. Loncat sana, loncat sini harganya. Nggak teraturan ini kalau bisa. Lupain aja udah. Nggak usah di trading saham-saham begini mah bahaya. Anda punya barang juga belum tentu bisa kejual ini. Ya, ini chartnya aja udah kelihatan kok nggak jelas ini, nggak teratur. Loncat sana, loncat sini, gap di mana-mana. Waduh, lupain aja dulu ya. Kalau ada yang punya, saran saya ini jelek ya, saham ini jelek, nggak liquid. Kalau tanya support ada di eh, support jauh di 5.600. Ya, support terdekat ada di 5.800. Support agak jauh di 5.600. Kalau jebol 5.600 konfirmasi untuk downtrend ya. Posisi sekarang lagi di persimpangan untuk fish. Resisten ada di 6.200 ya. Saran saya lebih baik dihindari saja. Masih banyak saham lain ya. Ini saham nggak liquid banget. Lanjut ke ini apa? Elmas atau Elmas ya? Elmas. Jelek ya, masih sideways di bawah. Udah mau OTW 50 lagi. Ini kemungkinan bisa tidur dulu nih 50. Ya, kalau jebol 52-nya pasti OTW 50 dan kemungkinan akan tidur dulu sementara. Tapi kalau masih bisa bertahan di 52, kemungkinan akan ke 54 maksimal 56 untuk Elmas ya. Posisinya jelek, lebih baik dihindari saja kalau memang belum punya. Karena beresiko untuk dibawa tidur. Dan juga BBRI. Posisinya lagi di persimpangan. Ya, dibilang downtrend belum, dia belum konfirmasi downtrend. Selama bertahan di atas 4.300 dia masih dikatakan masih oke. Tapi sekarang posisi lagi di persimpangan. Ya, resisten ada di 4.500, mentok-mentok di 4.550. Yaitu resisten cukup kuat di 4.550 untuk BBRI. Posisinya sekarang lagi di persimpangan. Lanjut ke gadget CO. Gadget CO dibilang jelek belum ya, belum terlalu jelek, masih masih bertahan di atas 140 ya masih oke lah. Tapi kalau jebol 150 hati-hati karena bisa turun ke 130-an, 130, 132. Yaitu support cukup kuat di 130, 132. Tapi kalau masih bertahan di 140 itu lebih oke ya, masih ada potensi untuk ke 150 sampai 155 itu resisten kuat dari gadget CO. Posisinya masih oke lah selama bertahan di 140-an. Selama bertahan di atas 140-an itu masih cukup oke lah. Lanjut ke Antam. Antam. Antam kemarin saya bilang masih oke ya, sempat mantul ya. Sempat mantul karena dia masih cukup tidak belum downtrend ya, masih posisi masih uptrend selama bertahan di atas 2.500. Kuncinya di sana. Kalau bertahan di atas 2.500
Anta masih bisa rebound ke 2550 sampai 2680 ya. Itu resisten cukup kuat 2680 sampai 2700. Tapi ya pertama jebol dulu lah. Untuk pertama sekarang 2600-nya dulu dijebolin ya. Karena ini sekarang lagi di area support uptrend dia di 2500. Selama bertahan di atas itu masih oke. Lanjut ke SMKM. Gak ada SMKM. Apaan? Nih. SMKM. Gak ada. Lewatin. Saya ketik lagi sekali. SMKM. Anda ketik salah-salah ya. Nggak bisa ini. Saya nggak bisa tebak sama apa yang mau Anda analisa. Lewat. Lanjut ke MPPA. Ini kayaknya tadi saya udah bahas ya. Ini ke menu closing tadi. Kemarin. Ya oke lah. Kalau mau di call silakan, ada resisten cukup kuat di 350. Kalau bisa break ya potensi ke 370 ya. Kalau bisa break, kalau nggak bisa break ya batas aman di 320 ya. Batas aman MPPA di 320. Posisinya mencoba uptrend tapi belum konfirmasi untuk sekarang. Lanjut ke JAS. JAS belum belum uptrend tapi lagi mencoba rebound ke atas ya. Perlahan dia naik tapi belum konfirmasi uptrend. Masih jauh dari kata uptrend. Untuk sekarang posisinya resisten ada di 158, 160, itu jebolin dulu. Ya, itu jebolin dulu. Untuk support sekarang ada di 15, 148, 150. Posisinya mencoba uptrend tapi masih jauh dari kata uptrend ya. Masih mencoba rebound ke atas. Untuk JAS. Lanjut ke Harum. Lagi di persimpangan ini kurang, dibilang jelek belum ya. Dibilang downtrend juga belum, masih jauh dari kata downtrend selama apalagi masih bertahan di 11 ribunya. Ya masih oke lah kalau masih bertahan di atas 11.000 sampai 11.000, 10.800 itu masih dikatakan oke lah ya. Masih bisa coba rebound mungkin ke ya 11.000, 11.800 sampai 12 ribuan ya untuk Harum. Posisinya sekarang lagi di persimpangan ya. Lanjut ke Pigas. Pigas ya sudah saya bilang, kalau memang mau serok saja di bawah 1.400, coba aja dulu. Gak usah dibanyak-banyak gitu. Secukupnya saja. Karena ada support kuat di 1350, yaitu support kuat cukup kuat 1350, 1380. Kalau bisa rebound ya Anda dapat lumayan nih. Bisa rebound sampai ke 1450 sampai 1480 dulu. Ya apalagi kalau bisa break lagi di atas 1500 itu lanjut lagi naik. Tapi untuk sekarang dia posisinya lagi di persimpangan. Dia belum downtrend, belum konfirmasi downtrend selama bertahan di 1350 untuk Pigas. Ya terakhir Saratoga SRTG, SRTG hmm, agak menukik ke bawah ya, tapi belum downtrend juga sih. Ya ada support cukup kuat di entar pertama ya mungkin dia tes dulu ke 2680-nya. Kalau jebol ya mungkin akan ke 2630-nya. 2630, 2620 itu cukup support cukup kuat, tapi kalau dia down di bawah 2600 itu bisa dikatakan mulai downtrend, tapi kalau masih bertahan apalagi masih bertahan di 2680-nya masih bisa rebound lah ke atas, paling tidak tes dulu ke 2750 sampai 2800. Ya kalau bisa break lagi 2800, Saratoga kemungkinan akan melanjutkan kenaikan. Tapi kalau nggak bisa break, kemungkinan dia akan coba turun lagi tes supportnya. Ya, oke mungkin sekian dulu video kali ini. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih, happy weekend dan rezeki yang diberikan jangan lupa disyukuri dan juga jangan lupa untuk berbagi. Eh, dan semoga kita selalu dilancarkan pekerjaannya, rezekinya, tradingnya, kesehatannya juga selalu terjaga. Oke, terima kasih. Salam cuan.